Hai teman-teman, sekarang ini kita akan belajar mengenai hukum acara perdata. Nah, kalian tahu nggak sih hukum acara perdata itu apa? Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk menjalankan hukum perdata material dengan perantara hakim. Sifat hukum acara perdata ada dua. Yang pertama, mengikat dan memaksa. Artinya, mengikat para pihak yang berperkara dan ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi. Contohnya, gugatan harus diajukan di domisili tergugat. Yang kedua, adanya perkara bergantung pada inisiatif penggugat. Jadi, hanya korban atau penggugat yang dapat mengajukan gugatan tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Jika hukum acara perdata melaporkan suatu kasus dengan inisiatif sendiri, artinya orang lain tidak berhak melapor. Sedangkan hukum acara pidana, jika seseorang melihat suatu kejadian atau kasus, maka orang tersebut dapat melaporkannya kepada pihak berwajib. Sumber hukum acara perdata yang pertama ada HIR, ada RBG, WVK, BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah diputus di pengadilan, serta yang terakhir adat dan kebiasaan. Selanjutnya, fungsi hukum acara perdata adalah melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara. Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Kedua, asas objektivitas. Di dalam perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Ketiga, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keempat, gugatan atau permohonan dapat diajukan dengan surat ataupun lisan. Asas kelima, inisiatif perkara diambil oleh pihak yang berkepentingan. Asas keenam, keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Hakim pasif, artinya hakim hanya mengadili perkara. Hakim aktif, artinya hakim menasihati dan mengadili sampai akhir. Asas ketujuh, beracara dikenakan biaya. Asas kedelapan, para pihak dapat meminta bantuan atau mewakili kepada seorang kuasa. Asas yang kesembilan, sifat persidangannya harus terbuka untuk umum. Dan yang terakhir, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Kewenangan hukum acara perdata. Yang pertama, kewenangan mutlak. Pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macamnya peradilan, sesuai tindak perkaranya. Lalu, kewenangan relatif dilihat dari tempat tinggal tergugat. Terdapat dua perkara yang akan diajukan. Yang pertama, gugatan. Artinya, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, serta terdapat suatu sengketa ataupun konflik. Yang kedua, permohonan. Permohonan diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama, serta tidak ada suatu sengketa ataupun konflik. Terdapat dua gugatan, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Apabila seseorang tidak dapat menulis, maka gugatan dapat dilakukan secara lisan. Selanjutnya, putusan gugur. Suatu perkara perdata dapat diputuskan secara yang pertama, kedua belah pihak hadir di persidangan. Kedua, di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara, penggugat tidak hadir. Artinya, kepentingan kedua belah pihak harus diutamakan. Verstek atau putusan di luar hadir. Keputusan sepihak karena tidak hadirnya salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir. Waktu dijatuhkannya verstek, yaitu hari pertama persidangan dan panggilan saat sidang kedua. Selanjutnya, perdamaian. Artinya, apabila pada sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, walaupun terdapat perbedaan dalam hal mediasi. Jawaban-jawaban dalam hukum acara perdata. Yang pertama, pengakuan. Artinya membenarkan isu gugatan penggugat baik sebagian maupun keseluruhan. Yang kedua, bantahan. Artinya
Artinya, gugatan-gugatan yang ditolak ada tangkisan tidak langsung mengenai pokok permasalahan dan sangkalan yang langsung menyangkal pokok permasalahan. Selanjutnya ada replik dan duplik. Replik adalah jawaban penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan duplik terdapat jawaban kembali tergugat atas replik penggugat. Membuktikan artinya mencari kebenaran yang bertujuan demi terlaksananya suatu putusan. Beban pembuktian, baik tergugat maupun penggugat harus membuktikan gugatan dan jawabannya. Terdapat alat bukti surat. Yang pertama, akta autentik. Pembuatannya dan penandatangannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, akta di bawah tangan. Surat tulis tangan, dicap, ditanda tangan, dan bermaterai. Yang ketiga, bukan akta, yaitu surat berupa fotokopi. Alat pembuktian ada sumpah, pemeriksaan setempat, ahli, saksi, dan pengakuan.